Oke Pak, oke. Pakai data Pak. Oke. Saya ini mudah sekali kalau diskusi Oke. tanpa data, saya mudah merajuk. Tadi Pakai kan data Pak. Bapak bilang tadi kan, ya, oke. Begini Pak, kenapa saya lebih meyakini Yesus itu jalan kebenaran atau jalan ke surga? Ya mungkin gini Pak, saya lihat mujizat-mujizatnya, menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan ini. Coba dulu Bapak, mujizat apa yang Anda salah. oke Pak. Salah lagi. Makanya Enggak, Anda Pak. tidak baca Bible. Di mana Yesus menghidupkan orang mati Pak? Di mana? Lazarus Pak. Kalau ada besok saya nikah lagi. Di mana? Lazarus. Iya. Oke, saya buktikan. Pakai data Pak. Tidak boleh kita berbicara tentang agama dinonton ini live sampai ke TV One ini Pak. Ini saya buka nih. Sabar, saya buka nih. Maksud saya kan gini Pak, tadi kita kan, makanya saya bilang tadi sama Bang, kita terlalu bahas terlalu jauh kan gitu. Yang saya bilang tadi, antara konsep dua tokoh ininya, manusia yang tokoh yang dua tokoh ini anak. Iya, saya tahu Pak. Makanya tadi saya paham perkataan Bapak. Kita membandingkan dua tokoh ini antara Nabi Muhammad dengan Yeshua Hamasya, Yesus Kristus kan? Nah, sementara tadi Anda mengatakan bahwa Yesus ini dia membangkitkan orang mati. Adakah Nabi Muhammad punya mujizat membangkitkan orang mati atau mujizat apa? Itu kan maksud Bapak kan? Itu yang maksud Saya sudah paham. Udah, Tetapi Anda dengar dulu. Ya, oke Pak. Ketika Anda mengatakan bahwa Yesus membangkitkan orang mati, di mana dia bangkitkan orang mati? Di mana? Waktu Siapa yang dia bangkitkan? Lazarus Pak. Oke, baik, kita buktikan Lazarus. Baik. Kita pakai data Pak, karena saya ini kan belajar. Bapak baca sendiri ya. Ini kita Bapak. Oke Pak, saya tidak, kebetulan saya punya HP 1. Ya, ini saya tampilkan. Coba Bapak baca. Di Yohanes 11 nomor 11. Ini kata Yesus. Coba baca. Bisa? Bisa Pak. Demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Nah, Anda bilang mati. Berarti Anda sudah mulai berbohong. Dia tidur, Anda bilang mati. Coba cari yang lain dulu. Bagaimana kita mau masuk ke Nabi Muhammad sementara Yesus saja Anda sudah mulai berbohong? Bukan gitu Pak. Bapak salah pengertiannya. Kan di situ ada ayat lain. Di ayat lain. Kan begini. Enggak gini Pak. Begini Pak. Sabar. Ketika ayat ini dengar. Ketika ayat ini mengatakan Lazarus tidur, apakah ayat lain dia mati? Kan bagi Yesus tidak ada orang yang mati Pak. Kalau dia menyelamatkan kan gitu. Makanya dia ada kita kan yang hidup ini kan Kak. Kita kan ada kepercayaan, ada kehidupan yang kekal kan gitu. Nah, bagaimana Anda mengatakan bahwa bagi Yesus tidak ada yang mati, tapi kenapa Anda mengatakan mati? Berarti Anda tidak mengikuti perkataan Yesus. Nah, kenapa dibilang Lazarus mati? Itu perkataan siapa? Kan coba. Kata Yesus, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangun. Ini kan perkataan Yesus. Kan bagi Yesus kan, dia itu bukan mati karena dia. Kan gitu. Kalau bagi Yesus Lazarus itu tidur, kenapa Bapak bilang mati? Berarti Bapak tidak mengikuti perkataan Yesus. Coba kan di situ kan Pak perkataannya kan ada dibilang Pak bahwa Lazarus itu kan dia mati kan gitu. Oke. Mari, saya kasih analogi sama Bapak. Bapak, sabar. Bapak mau belajar sama saya tidak? Baca Alkitab itu kita harus perikopnya dulu tentang apa dia berkata tentang. Oke, baik. Harus tahu. Baik. Jangan anda. Oke, baik. Tinggal gitu tidak tahu. Nah, gitu Pak. Oke, Pak. Bapak mau belajar sama Bapak mau kita sama-sama belajar atau tidak? Mau, Pak. Mau? Oke, baik. Makanya jangan ngerocos seperti Fuso yang remnya blong, Pak ya. Kita belajar sama-sama. Bercanda, Pak. Saya orangnya suka bercanda kan? Pak, oke, Pak. Gitu, Pak. Siap. Nah, Bapak perhatikan sini baik-baik ya. Nah, kita belajar sini. Ini saya kasih analogi. Ini kan Lazarus dibangkitkan, benar? Oke, Pak. Oke. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambut. Nah,
Ini bukan rambut kita bahas, ini kita tidak bahas rambut yang mana Pak, yang penting rambut saja. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Benar tidak? Ya. Nah, Yesus. Tuhan, ya Tuhan, dia yang engkau, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Berarti mereka kirim kepada Yesus kan? Ya. Bahwa Lazarus itu sakit, benar tidak? Benar. Nah, apa kata Yesus di bawah sini Pak? Ingat, kata Yesus, mendengar kabar itu ia berkata, apa ini Pak? Penyakit itu tidak akan membawa apa? Kematian. Oke, Koma, penyakit Pak. Koma, itu Pak. tidak. Koma. Iya, koma, sabar. Sabar dulu. Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah dan oleh penyakit itu anak Allah dimuliakan. Bapak dengar baik-baik. Oleh kan koma. Iya. Oleh penyakit itu anak Allah. Oke Pak. Tadi kan saya sudah baca Pak. Oke Pak. Oke. Ketika Yesus mendengar Lazarus itu sakit, maka Yesus mengatakan penyakit itu tidak akan membawa kematian. Benar tidak? Iya Pak. Iya. Nah, oke, sabar sebentar karena saya capek begini. Begini Pak. Saya tanya sama Bapak. Iya Pak. Bapak datang kepada saya. Bapak datang kepada saya. Loading. Iya Pak. Oh, itu kambing saya di rumah itu lagi sakit. Terus saya mengatakan kepada Bapak, penyakit kambing Bapak itu tidak akan membawa kematian. Tiba-tiba besok kambing Bapak itu mati. Berarti saya berbohong atau tidak? Berbohong. Berbohong. Ketika karena Yesus mengatakan penyakit Lazarus itu tidak akan membawa kematian, berarti Lazarus mati atau tidak mati? Maksudnya gimana Pak? Nah, kan Bapak tidak fokus. Kebetulan Oke. mau ngambil, enggak bukannya nggak fokus Pak, saya mau ngambil Alkitab menandingi kata-kata Bapak tadi. Kan mungkin Bapak bilang tadi, karena makanya saya bilang tadi jangan baca Alkitab itu kita jangan sepenggal-sepenggal, jangan sepotong-sepotong gitu. Kita harus tahu ketika Yesus berkata seperti itu karena mungkin yang tadi Bapak bilang ada mengirim surat kepada Yesus bahwasannya si Lazarus sakit kan gitu. Nah, maksud saya kan ada tertulis juga bahwasannya perkataan itu ketika kalau tidak gimana ya bahasa apanya? Aku baca lupa ditertulis di mana. Ketika Begini Pak, Bapak dengar saya dulu. Bapak dengar saya dulu. Bapak fokus. Bapak dengar saya dulu. Ketika Marta itu mereka menyurat kepada Yesus bahwa mana Lazarus itu sakit, benar kan? Nah, ketika Yesus mendengar Lazarus itu sakit, maka Yesus mengatakan, penyakit Lazarus itu tidak akan membawa kematian, melainkan menyatakan kemuliaan Allah dan anak Allah dipermuliakan. Betul? betul. Nah, Bapak, saya kasih satu analogi sama Bapak. Iya. Bapak datang kepada saya nih. Iya. Loading, kambing saya di rumah sakit. Iya. Terus saya mengatakan kepada Bapak, penyakit kambing Bapak itu tidak akan membawa kematian. Tiba-tiba besok kambing Bapak itu mati. Berarti saya berbohong atau tidak? Berbohong. Berbohong. Yesus mengatakan penyakit Lazarus itu tidak akan membawa kematian. Berarti Lazarus mati atau tidak? Mati. Jujur dapat mati, berarti Yesus Berbohong. Hihihi, masa Tuhan berbohong? Kan gitu. Maksud Bapak kan gitu berbohong. Aku menjawab. Bukan maksud saya, Anda sendiri yang menjawab. Maksud saya kan gini. Kenapa? Maksudnya gini Pak. Kenapa istilahnya Yesus mengatakan karena dia Pak Lazarus itu kan udah berapa hari dikuburkan. Kan mungkin orang menganggap dia udah bau busuk gitu kan. Dia gitu Pak. Waktu surat datang kepada Yesus itu Lazarus masih sakit. Saya bilang tadi Pak jangan kita baca bilang itu kan. Jangan sepenggal maksudnya kan di situ Pak ada ceritanya Pak. Coba kan gini Pak. Ketika Lazarus sudah berapa hari di dalam kubur, mungkin orang manusia itu menganggap dia sudah mati gitu.
Makanya dia Yesus bilang itu tidak membawa sakitnya itu bukan bawa kematian gitu. Makanya Oke, dia jadi kita ikut, Oke, baik, baik. Nah. Kalau orang-orang menganggap bahwa Lazarus itu mati, sementara Yesus mengatakan Lazarus tidak mati. Oke, ya, dengar baik-baik, Pak ya. Analoginya gini, Pak. Sabar dulu. Biar saya bilang nanti bapak nanti yang apa. Nah, ketika Lazarus di dalam kuburan udah 3 hari atau berapa hari itu, apa dia manusia itu dikubur Lazarus dalam penyakit atau tidak mati gitu? Sabar dulu, Pak. Ganti-ganti. Anda ini tadi katanya bahas satu perikop, tapi Anda sudah loncat sampai ke akhir sana. Cepat sekali Anda pengen sekali Lazarus mati. Kita bahas pelan-pelan. Jadi maksud Bapak kan begini. Kalau menurut manusia Lazarus itu mati. Iya. Tapi kalau menurut Yesus Lazarus itu cuma tidur. Iya. Benar? Iya. Jadi saya ikut perkataan yang mana? Perkataan manusia atau perkataan Yesus? Ya sekarang kan Pak gini, perkataan manusia itu kan yang diikuti Yesus kan, Yesus menjawab kan gitu. Iya, menurut Yesus kan Lazarus itu, sabar. Ya. Menurut Yesus Lazarus itu tidur. Iya. Menurut manusia Lazarus itu mati. Iya. Nah, saya ikut yang mana? Yang mati apa yang tidur? Yang mati. Bingung sendiri kan? Yang mati. Kalau saya, Nah. kalau Bapak ikut yang mati, berarti Bapak bukan pengikut Kristus. Karena Yesus adalah Kristen, adalah pengikut Yesus. Apa yang kalian ikuti? Perkataan, perbuatan, pengajaran. Yesus mengatakan Lazarus cuma tidur, tapi Anda mengatakan bahwa Lazarus mati. Anda mengikuti Yesus atau tidak? Sekarang kan gini Pak, maksudnya gini Pak. Ketika saya membilang contoh kayak Bapak nih, kan? Bapak ya sudah tahu, Bapak contohnya saya bikinlah bisa menghidupkan orang yang mati kan gitu. Contoh lah ini Pak ya. Saya ada seorang udah meninggal. Pak, ini orang udah meninggal. Kan karena Bapak kan itu jauh, surga, Pak, kan? jauh Pak. Itu masih melewati Yohanes 11:42. Kita baru di 4, Anda sudah loncat jauh sekali. Bapak jujur sama saya, jujur. Kenapa Anda tidak mau bahas dari 1 sampai 4 sampai ke 11? Anda langsung loncat ke 42. Jangan begitu Pak. Ini masalah kebenaran Pak. Kita sampaikan ini kebenaran. Ya, Bapak dengar saya dulu Pak. Bapak, kami orang Islam itu sangat memuliakan para utusan-utusan Tuhan. Kami di dalam Al-Quran itu tidak membeda-bedakan. Semua para utusan itu sama. Kami diperintahkan dalam Al-Quran itu tidak boleh membeda-bedakan para nabi. Jadi kami ini paling cinta Yesus. Kutanya sama Anda dari hati ke hati ya. Jujur ya. Jujur dari hati ke hati, ini yang terakhir. Dari hati ke hati ini. Yesus itu patut dimuliakan atau dihinakan? Jujur. Patut dimuliakan. Patut dimuliakan. Tolong minta tolong Anda baca Galatia 3:13. Saya mau lihat Anda punya kata itu betul atau tidak. Coba baca. Baca, saya butuh kejujuran Anda. Baca. Galatia 3:13. Baca. Saya butuh kejujuran Anda nih. Ya. Galatia berapa, Pak? 3:13. Ayat berapa ini, Pak? Galatia 3 ayat 13. Galatia 3:13. Itu tentang apa ini? Galatia 3 ayat 13 menyatakan bahwa Kristus telah menebus manusia dari kutuk hukum Taurat dan cara menanggung kutuk tersebut di kayu salib. Maksudnya di sini Pak, yang salah apa ini Pak? Kristus menjadi kutuk bagi manusia agar manusia dibebaskan dari penghakiman akibat ketidakmampuan. Kristus, dengar saya baca Pak. Itu Anda baca di Google. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Siapa nama orang yang tergantung terkutuk di kayu salib? Namanya siapa? Jujur. Kristus menjadi kutuk bagi manusia agar manusia dibebaskan dari hukuman akibat ketidakmampuan mengambil Taurat, dikutip dari Ulangan
Maksudnya di mana Pak? Coba Pak baca Pak. Di situ nggak ada tertulis di sini Pak. Anda kan buka Google itu kan? Iya. Betul? Anda scroll ke bawah, ada yang Bible.com warna merah, scroll ke bawah, scroll ke bawah, scroll. Bapak kan yang kita kan baca Galatia 3 ayat 13 kan menyatakan bahwa Kristus telah menebus manusia dari kutuk hukum Taurat dan dengan cara menanggung kutuk tersebut di kayu salib. Itu titip ya. Kristus menjadi kutuk bagi manusia agar manusia dibebaskan dari penghakiman akibat ketidakmampuan memenuhi hukum Taurat. Dikutip dari Ulangan. Maksudnya, Pak, apa itu Pak? Baca Bible itu begini Pak, baca Bible itu begini Pak. Ini Anda lihat di layar, saya kasih tunjuk sama Anda nih. Mana itu Pak? Begini. Jikalau Anda buka di Google, bukan yang ini Anda baca. Ini scroll ke bawah, cari yang warna merah, klik di situ. Baca itu. Ini saya penginjilan tanpa perpuluhan ini Pak, siang hari malam. Sampai saya lupa cara peluk istri ini. Sebentar Pak. Baca. Yang masalah di sini Pak apa? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab tertulis terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Saya mau tanya sama Bapak. Iya. Jawab jujur. Siapa nama orang yang tergantung terkutuk di kayu salib? Yesus. Yesus patut dimuliakan atau dihinakan? Dimuliakan. Kutuk itu hina apa mulia? Hina. Hina. Kenapa Anda menghinakan Yesus? Katanya Anda bilang mulia. Apakah Yesus di waktu di saat dia bersalah apa enggak? Kan tidak. Tidak. Itu sebab tertulis terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Saya mau tanya sama Anda. Ya, Yesus terkutuk. Artinya gini Pak. Pemahaman saya gini Pak. Terkutuklah orang, artinya kalau orang berbuat dosa terkutuk, artinya kan salib itu kan Pak. Kalau zaman pada saat itu kan orang-orang yang bersalah ya, kan disalib orang yang terkutuk, orang berbuat dosa yang banyak kan gitu. Kan gitu. Coba saya lihat Bapak siapa? Bapak punya nama ini Fikris. Bapak Fikris menjadi, ingat, Bapak Fikris menjadi polisi, berarti Bapak polisi atau tidak? Polisi. Bapak Fikris menjadi tentara, berarti Bapak tentara kan? Siap. Oke. Kristus menjadi kutuk, berarti dia terkutuk kan? Dia menjadi kutuk kan? Dia kutuk kan? Itu Pak kan gini Pak, maksudnya kan beda versi. Kan gini Pak. Sebentar Pak, sebentar. Agak kebetulan baterai saya mau lobek ini. Oh, baterai mau lobe. Enggak Pak. Gini, Pak. Itu kan tentang terkutuk tadi, itu kan bukannya, kalau katakan terkutuk itu kan Pak karena manusia berbuat dosa kan Pak, kan gitu. Itu yang terkutuk kan? Ingat Pak, dengar baik-baik. Kristus, Bapak tadi kan saya tanya sama Bapak. Iya. Kan? Saya tanya sama Bapak. Yesus ini dengar Pak. Nah. Yesus ini patut dimuliakan atau dihinakan? Dimuliakan. Dimuliakan. Oke. Kutuk itu mulia atau hina? Hina. Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Siapa nama orang yang tergantung terkutuk di kayu salib? Orang yang berdosa. Namanya siapa? Ya saya tidak, kalau orang berdosa itu tidak disantukan di situ Pak. Tadi bilang Yesus, sekarang pula-pula lupa nama. Tadi Anda bilang Yesus. Sekarang kan Bapak gini Pak. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum, dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk kan. Maksudnya kan gini Pak. Yesus ini jelas-jelas Pak, saya rasa nggak ada yang salah di sini Pak. Bapak, Yesus telah, Kristus, maksudnya gini Pak. Dengar. Ayo silakan. Anda dulu. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Kan gitu Pak, dengan jalan kan artinya Pak, dia bukan terkutuk, dia gitu, dengan jalan. Kan gitu. Coba Anda baca kan ulang gitu. begini. Anda baca baik-baik ulang sampai habis. Baca baik-baik ulang. Baca baik-baik ulang sampai selesai satu ayat itu.
Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Itu koma ya Pak. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kan gitu. Oke. Bapak Fikris menjadi presiden, berarti Bapak presiden kan? Ya enggak, Bapak simak dulu kata-katanya ini. Kita simak dulu. Ya, dengar baik-baik. Maksudnya Iya, gini, dengar Pak. baik-baik. Enggak, maksudnya. Sabar, jangan dulu Anda lari kemana-mana. Enggak, bukan lari Bapak kemana-mana, Pak. Maksud Bapak Oke, gini, dengar dulu. yang terkutuk Dengar itu dulu. maksudnya Yesus gitu. Siapa yang terkutuk di kayu salib, siapa namanya? Yang bergelar Kristus siapa? Yesus. Berarti Yesus tergantung atau tidak? Kan udah dibilang Pak di situ. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Menjadi kutuk. Ini kan Bapak Fikri, dengar. Bapak Fikri menjadi bupati, berarti Anda bupati kan? ya karena ya harus gitu, harus menyelamatkan menyelamatkan Saya tanya. masyarakat. Gitu. Saya tanya, Bapak Fikri menjadi bupati, berarti Bapak bupati kan? Ya tujuan saya jadi bupati apa? Itu dulu Pak. Bukan tanya tujuan Anda jadi bupati, bukan. Saya tanya, Oke. Bapak Fikri menjadi presiden, berarti Bapak presiden kan? Iya. Oke, Kristus menjadi kutuk, berarti terkutuk atau tidak dia itu? Terkutuk. Kutuk itu mulia atau hina? Hina. Kenapa Anda menghinakan dia? Katanya Anda mau memuliakan dia. Narasi Bapak bahwa Tidak berdosa, kalau dia tidak berdosa, kenapa dia dikutuk? Karena menanggung dosa manusia itu gitu. Anda tahu tidak? Saya Tidak. tunjukkan kalau yang terkutuk di kayu salib sampai sekarang kalian jadikan Tuhan itu siapa? Mau saya kasih datanya? Mau? Mau tidak? Kalau mau saya kasih. Mau. Oke, baik. Mau, oke. Oke, mau. Baca. Nanti Anda pikir sendiri ya. Oke. Siapa? Si loading. Saya Pester Pak, PST itu peneliti sekolah teologi lulusan dari Vatikan, Pester, penginjil jalanan. Kalau penginjil jalanan Pak tidak ada seperti itu Pak. Kalau namanya Bagaimana penginjil. seperti itu dari tadi Bapak, coba Bapak baca Ulangan 27 nomor 25. Bapak memaksa aku bahwasanya Yesus itu terkutuk karena dosanya kan gitu. Itu Baca, makanya Pak. Makanya baca Ulangan 27 nomor 25. Kan Bapak tadi bilang tadi itu kan dia menjadi karena menebus dosa dia harus menjadi manusia. Harus terkutuk gitu karena menjadi. Saya mau tanya sama Anda tadi, mau tidak saya tunjukkan siapa yang terkutuk di kayu salib yang sampai sekarang kalian tuhankan itu? Oke, Mau tidak saya tunjukkan datanya? Tertulis di mana Pak? Baca di Ulangan 27 nomor 25. Mana kameranya ini? Tapi Bapak sehat ya, biasa Pak ya, kita diskusi harus gontok-gontokan begitu, tapi kita berteman juga. Ya. Ini Pak, kebetulan saya cek dulu Pak, ini kebetulan baterai saya lobek ini Pak nih. Ya baca itu dulu Pak, baru bilang baterai tunggu, habis baca baru lobet tidak masalah, yang penting baca dulu Pak. Salam buat keluarga semua Pak ya, tetap sehat selalu. Siap. Ya. Nah lihat Pak ini, udah lobek bateraiku nih, udah merah kan? Iya. Nah itu. Iya. Nah, oke Pak, oke. Tadi di Ulangan 27 nomor 25. Bentar Pak ya. Baca yang keras. Baru Bapak berpikir. Ulangan 27 Ulangan 23 25, oke. Baca yang keras, baca. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah
dan seluruh Oke, bangsa tahan. itu Mengatakan amin. Ya, dan seluruh bangsa mengatakan amin. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh orang yang tidak bersalah, dan seluruh bangsa mengatakan amin. Betul? maksudnya begini Pak, terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seorang yang tidak bersalah. Itu titik Pak. Ya, dan seluruh bangsa harus mengatakan apa? Dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Oke? Amin. Kutanya sama Anda. Anda berpikir dengan baik-baik. Iya. Siapa yang menerima suap untuk membunuh Yesus yang tidak bersalah? Siapa itu Pak? Siapa? Yudas. Yudas Iskariot. Oke. Berarti Yudas harus terkutuk kan? Jelas, karena dia mengkhianati Yesus. Oke, berarti menurut ayat itu Yudas harus terkutuk. Iya. Terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Siapa yang digantung di kayu salib terkutuk itu? Yang tujuh Bapak yang mana itu? Kan ada 3 orang Pak. Sekarang kan Bapak kan tergantung di kayu salib itu kan waktu Yesus digantung kan ada 3 orang di situ. Yang Bapak tuju siapa? Yesus atau Oke, yang 3 orang. Oke, yang 3 orang yang di tengah itu siapa? Yesus. Katanya dia tidak bersalah. Iya kan udah kan tidak bersalah kan. Kenapa dia tidak bersalah kok dikutuk? Coba Anda berpikir situ. Iya kan maksudnya kan tadi Pak dia udah dibilang yang di ayat tadi yang dibilang Bapak tadi kan di situ Pak harus menjadi terkutuk. Kan itu. Iya, Nah. berarti kenapa dia harus menjadi terkutuk padahal dia tidak bersalah? Saya rasa Bapak tadi Bapak bilang sekolah tinggi dari Patikan saya Bapak cara pola pikir Bapak udah salah seperti itu Pak. Anda yang salah. Sekarang begini Pak, sabar. Dulu, Pak. Yesus ini dengar. Yesus ini bersalah atau tidak? Tidak. Terus kenapa dia harus dikutuk kalau tidak bersalah? Pak, di mana Bapak temukan Yesus itu bersalah? Saya tanya kalau dia tidak bersalah kenapa dia dikutuk? Ya dia tidak karena dikutuk dia karena menebus dosa manusia Pak, karena menanggung dosa manusia itu Pak. Kan dari Di mana tertulis dia menanggung dosa manusia? Menjadi terkutuk kan gitu. Oke, menjadi terkutuk ya berarti. Contoh gini Pak, Bapak harus bikin analogi dulu. Contoh Bapak gini, ada satu orang istilahnya orang di situ pemakai narkoba lah contoh, narkoboy kan gitu. Bapak bergabung di situ, contoh ini Pak ya kan. Ditangkaplah yang bertiga ini. Kan juga Bapak tertangkap karena Bapak ikut bersama mereka itu kan gitu. Nah, sama seperti itu Pak. Jadi dia menjadi terkutuk karena menebus dosa manusia harus menjadi kan gitu. Bapak, secara pola pikir Bapak kayaknya apa sih Pak? Bapak, oke, saya ikut narasi Bapak. Oke, saya ikut narasi Bapak, tapi Bapak jujur ya. Iya. Bapak jujur, boleh. Oke, di situ kan tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Kan di situ Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Nah, Kan? iya. Nah, berarti sudah jadi kutuk nih karena kita. Kan? Sebab tertulis terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Saya tanya sama Anda. Siapa yang mengutuk orang yang digantung di kayu salib? Siapa yang mengutuk? Orang-orang yang tidak percaya ajaran Yesus itu. Oh, salah, Anda tidak baca Bible. Kan tadi rujukan. Ya, kan gitu cara kan gitu Pak. Anda tidak baca Bible. Tadi kan Anda sudah baca tadi rujukannya di Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Jadi Anda baca rujukannya. Sekarang kan kata Galatia, coba Anda baca Galatia 3:13 rujukannya kemana? Yang berkata itu terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Yang berkata itu siapa Pak? Anda baca Ulangan 21 nomor 22 23 itu kan dia punya rujukan di Ulangan. Saya gini Pak, yang masa Anda mau menolak Bible Anda? Bapak yang selalu membelok-belokkan ajaran itu, gitu, mengertikan. Anda bagaimana? Coba saya mau dengar Anda punya paham bagaimana? Coba saya mau dengar Anda punya paham bagaimana? Kan Yesus yang berkata Pak gini, terkutuklah orang yang menyalibkan
Yang mana tadi kurang apa itu harus dibaca dulu ini, sebentar Pak. Nah ini kan Pak, ini kan Yesus yang berkata kan sini kan Yesus Pak. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh. Yang berkata di situ siapa? Tulas Pak. Ini apa peringkopnya ini tadi? Tentang apa ini? Coba sebentar Pak ya. Harus kita lihat dulu peringkopnya dulu Pak. Anu tadi ini. Peringkop. Nah, oke, saya tanya dulu sama Pak. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seorang yang tidak bersalah. Itu yang mengatakan itu siapa, Pak? Kalau Bapak mengerti. Iya, itu di Ulangan itu, kitab siapa di Ulangan itu? Kitab siapa di Ulangan itu? Itu kan perjanjian lama. Kan di Bibel Anda kan nubuatan dan penggenapan. Nubuatan di perjanjian lama, penggenapan di perjanjian baru. Kitab siapa coba? Kalau Anda sebagai Kristen, Anda yang lebih paham Bibel Anda, kutanya. Oke, Pak. Ulangan Itu kan perkataan Allah lah, Bapak. Perkataan Bapak, perkataan Allah. Perkataan Allah. Iya. Berarti perkataan Tuhan. Benar? Perkataan, ya bisa juga bilang Tuhan Pak gitu. Oke. Ya, Allah Tuhan. Oke, Ya. perkataan Tuhan. Nah. Perkataan Tuhan di situ mengatakan apa? Orang yang menerima suap itu harus dikutuk, Oke. kan? Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh orang yang tidak bersalah, dan seluruh bangsa mengatakan amin. Iya. Benar? Iya. Yang berkata Benar. itu siapa? Yang berkata amin ini. Yang berkata yang berkata di situ siapa? Ya Tuhan. Oke, Tuhan yang berkata. Berarti Tuhan berkata, terkutuklah orang yang menerima suap, dan seluruh bangsa mengatakan amin, betul? Iya. Oke, Tuhan berkata begitu. Saya tanya sama Anda nih, jujur jawab dengan jujur. Siapa yang menerima suap untuk membunuh Yesus yang tidak bersalah? Si Judas. Berarti yang harus terkutuk siapa? Yudas. Yudas. Nah. Kenapa tadi Anda bilang Yesus? Ya karena dia kan, Bapak gimana sih mengertikan kata-kata ini? Saya rasa udah jelas sekali, Oke, baik. Pak. Kan udah dibilang Pak di sini. Sekali. Dengar dulu Pak. Kata Tuhan kan, terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seorang yang tidak bersalah. Masalahnya kan di sini Pak, Yesus kan tidak bersalah. Iya, Yesus itu kan tidak bersalah. Kalau dia tidak bersalah, kenapa dia dikutuk? Ya karena dia tidak. Seharusnya. Enggak, maksudnya begini. Seharusnya, dengar dulu Pak. Dengar. Kalau Yesus tidak bersalah, dengar. Kalau Yesus tidak bersalah, seharusnya dia tidak terkutuk. Tetapi yang terkutuk itu orang yang menerima suap itu. Karena Tuhan sudah mengatakan, terkutuklah orang yang menerima suap, yang untuk menjual orang yang benar, Iya. menjual Iya. orang yang tidak bersalah. Yesus ini kan tidak bersalah. Iya. Berarti yang harus terkutuk Yudas. Iya. Karena di sini dikatakan yang terkutuk itu yang menerima suap. Yesus Iya. tidak bersalah. Iya. Kenapa Anda mengatakan yang terkutuk adalah Yesus? Saya tidak mengatakan Yesus terkutuk. Yang tergantung di kayu salib itu, yang cuma pakai sempak itu, yang biasa Tadi pasang kan- di gereja-gereja Tadi itu kan siapa? Bapak bilang kan, Yesus itu kan bagi saya Pak, Yesus itu tergantung dia ataupun dia katakan terkutuk. Dia kan sudah tadi bilang Pak, menjadi terkutuk. Mengerti nggak sih Oke. Pak? Oke, Bapak tadi oke, bilang baik. Anda, sama tadi lagi, tapi oke, baik. pola pikir Saya Bapak tanya salah. sama Anda. Saya tanya sama Anda. Saya tanya sama Iya. Anda. Siapa nama orang yang tergantung terkutuk di kayu salib? Yang bergelar Kristus. Siapa namanya? Yang tidak bersalah itu Yesus. Berarti Anda mau mengatakan bahwa Yesus yang tergantung terkutuk di kayu salib itu Yesus? Terkutuk itu bukan karena perbuatan dia gitu. Mungkin Iya, saya tidak orang-orang tanya yang perbuatan dia. gitu.
Saya tidak tanya perbuatan dia. Yang saya tanyakan berarti Anda mau mengatakan bahwa yang tergantung terkutuk di kayu salib itu adalah Yesus. Saya balikkan dulu pertanyaan Bapak itu. Orang terkutuk itu orang kayak gimana? Kenapa? Orang terkutuk itu buat pengertian Bapak orang bagaimana? Ya orang terkutuk itu seharusnya orang yang bersalah karena kutuk tergantung di kayu salib itu adalah hukuman bagi Yesus bersalah apa enggak? Yesus tidak bersalah. Ya jadi maksudnya kan tadi kan dia bilang di situ menjadi terkutuk. Yesus harus menjadi terkutuk untuk menebus dosa manusia kan gitu. Bapak ini punya kalau Anda sudah tahu bahwa Yesus tidak bersalah berarti Yesus tidak harus dikutuk. Kalau polisi tahu bahwa dia ini tidak bersalah berarti dia tidak akan masuk penjara. Ya kan orang-orang itu Pak kan dia tidak suka masalah ajarannya itu Pak kan gitu. Dia orang begini sabar tuh. Saya tanya sama Anda saja. Ya. Saya tanya sama Anda sebagai kekristenan nih. Iya. Saya tanya sama Anda. Tanya. Jujur ya. Siapakah namanya yang tergantung terkutuk di kayu salib yang sampai sekarang masih ada dia punya patung itu? Siapa namanya itu? Nah, berat kan? Berat. Oke, berarti Anda mau mengatakan bahwa Yesus itu terkutuk? Enggak, Yesus kok terkutuk. Terus kenapa Anda mengatakan dia tergantung di kayu salib? Kan begini Pak, cara pola pikir manusia pada saat itu mengatakan kebenaran dia nggak terima kan gitu. Dia harus menanggung dosa manusia itu harus dia menjadi terkutuk kan dia harus menjadi Pak gitu. Contoh gini Pak, kalau Bapak gini Pak. Artinya adalah teman Bapak itu begitu untuk menolong orang dari Saya sudah tahu analogi Anda, Pak. Saya sudah tahu analogi Anda, Pak. Dengar dulu. Karena tadi Anda mengatakan bahwa Yesus itu kan tidak bersalah, makanya dia menjadi kutuk. Benar kan? Iya, menjadi kutuk ya. Nah, makanya tadi saya kasih analogi sama Anda. Ketika Anda, Bapak Fikri menjadi bupati, berarti Anda bupati kan? Iya. Yesus menjadi kutuk, berarti dia terkutuk kan? Nah, sekarang maksudnya Pak, terkutuk itu tergantung dulu Pak, perbuatan apa? Bapak, bukan masalah perbuatannya, di situ kan ada kata menjadi kutuk. Menjadi kutuk itu berarti dia terkutuk atau tidak? Enggak, maksud saya kan gini Pak, Bapak jangan langsung karena benar narasi Bapak terus kita dengar. Coba Bapak, aku terkutuk. Saya balik ke perkataan Bapak itu dulu. Arti terkutuk apa Pak? Apa terkutuk itu kan berarti manusia yang berbuat dosa ataupun sudah banyak dosa lagi itu kan manusia terkutuk kan? Iya, tahu. Oke, jadi Yesus menganggap Bapak tadi mengatakan terkutuk dia berbuat dosa atau tidak? Tidak berbuat dosa. Ya, jadi masalahnya apa lagi? Apa yang Bapak masalahkan di situ? Ya, karena masalah itu ada di pemikiran Bapak. Kalau Bapak sudah tahu dia tidak berdosa, kenapa Bapak percaya kalau yang terkutuk di kayu salib itu adalah Yesus? Dia kan Pak udah menjadi terkutuk tadi Pak gitu. Berarti Yesus menjadi terkutuk kan? Iya, tapi bukan karena bukan dia karena perbuatan. Iya, bukan karena perbuatan dia, tetapi Anda percaya kalau Yesus jadi terkutuk? Menjadi terkutuk. Anda percaya kalau Yesus menjadi terkutuk karena dosa manusia? Iya. Anda percaya? Iya, tapi berarti Anda dengar. Iya, Anda percaya? Iya. Oke, baik. Oke. Pegangan ya? Iya, berarti Anda percaya ya bahwa Yesus menjadi terkutuk karena dosa manusia, benar kan? Karena dosa manusia, iya. Bukan karena dosa. Oke, baik. Oke, saya tahu dia tidak berdosa karena dia menanggung dosa manusia. Oke, jadi masalahnya maksud kelar dulu nih Pak. Masalahnya saya sudah tahu arahan Anda. Karena berarti Anda sudah percaya bahwa Yesus itu terkutuk, benar? Benar? Iya, benar. Oke. Berani tidak Anda baca 1 Korintus 12 nomor 3? Apalagi di situ. Bapak tadi semuanya nanti Bapak bilang gini, tapi Bapak tidak memahami. Jadi Bapak berani nggak membaca Ulangan 27 ayat 25? Ketika dibaca, Bapak ceplok. Berani nggak membaca ayat ini? Bapak tidak tahu, makanya baca saja, baca. Pak, baca saja Pak. satu. Baca saja, sabar dulu, Anda baca dulu.
Anda baca dulu baru Anda komen. Baca 1 Korintus 12 nomor 3 baca. Oke, tenang Pak ya. Kebetulan baterai saya tinggal mau lobek ini Pak. 1 Korintus, sebentar Pak. Kita baca Pak, biar pintar, biar jangan terlalu sempit cara memahami 1 Korintus. 12 nomor 3. Tunggu dulu Pak, 1 Korintus. Satu Korintus berapa tadi Pak? 12 12 1 Korintus 12 ayat 12 nomor 3 3. Sebentar Pak, ini jaringan sini juga agak lebih juga Pak. Yang maksudnya yang sini Pak, apa yang merasakan Bapak? Coba Bapak baca. Oke. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Berarti Anda tidak ada Roh Allah karena tadi Anda mengatakan Yesus terkutuk. Betul? 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 Betul Pak, betul. Iya betul. Berarti Anda tidak ada Roh Allah. Maksudnya tujuannya sini Pak. Kalau tidak ada Roh Yesus sama saya, kan gitu. Bapak gimana pemahaman Bapak? Kalau tidak ada Roh. Bagaimana? Ini mulai dengar sini. Karena itu aku meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Jadi orang-orang yang mengatakan Yesus itu terkutuk orang-orang yang tidak ada Roh Allah. Anda ada Roh Allah atau tidak? Ada. Kenapa Anda mengatakan Yesus terkutuk? Ya karena memang harus gitu kan, tadi Pak udah dibilang Yesus kan. Berarti Anda mana yang betul? Berarti ayat ini salah. Betul semua Pak. Dia kan Bapak tidak memahami. Karena tidak ada Roh Allah. Maksudnya kan gini Pak. Karena tidak ada Roh Allah. Belum baca ayatnya kau sudah. Baca ayat. Baca dulu ayatnya. Sudah Pak. Sudah Anda belum baca. Anda ini aneh ya. Anda baru baca ayat tapi Anda sudah bisa menjelaskan. Inilah kelebihan Kristen. Mereka baru pertama sekali baca ayatnya tapi mereka sudah bisa menjelaskan. Orang Kristen kita terkadang memahami karena Yesus tidak karena mengajarkan Yesus itu ajarannya tidak terlalu sulit gitu. Apa? Di 1 Korintus 12 di 1 Korintus 12 nomor 3 di 1 Korintus 12 nomor 3 di situ mengatakan kalau orang mengatakan bahwa Yesus terkutuk berarti dia tidak ada Roh Allah. Kalau orang mengatakan bahwa Yesus terkutuk bahwa dia tidak ada Roh Allah. Sementara tadi Anda mengatakan Yesus terkutuk. Baca ayatnya. Bapak, ya oke kan Bapak sudah baca sehari kan Bapak sudah tertulis di situ Pak. Terkutuklah orang yang tidak mempunyai Roh Allah kan gitu. Terkutuklah orang yang tidak punya Roh Allah. Sudah baca ayatnya apa belum? Sudah baca ayatnya apa belum? Bentar Pak. Bentar Pak, belum Pak. Kan Bapak tadi dari keterangan Bapak yang saya kutip gitu. Dari pola Bapak. Jadi mereka ini kalau berbicara itu ayat dengan kata-kata lebih banyak daripada ayat mereka. Ya, satu. Mulai. 1 Korintus berapa tadi Pak? 1 Korintus 12 nomor 3. Ibu jangan marah-marah Ibu, kita belajar ya, sehat selalu Ibu ya. Oke Pak, yang salah di sini apa Pak? Baca toh. Karena itu aku mau meyakinkan kamu, itu kan koma, bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata
terkutuklah Yesus dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku dia orang Tuhan. Maksudnya yang Coba, salah perkataan Bapak apa di sini? pengertian ayat itu bagi Anda bagaimana? Silakan, Anda yang jabarkan pengertian ayat itu buat Anda bagaimana? Coba Anda baca ulang-ulang biar Anda paham. Kan gini Pak, ini kan yang berkata di sini kan Tuhan. Udah, dia kan Mana ada Tuhan yang berkata di situ? Ini Bapak, coba karena itu aku mau meyakinkan itu perkataan siapa? Bapak, Korintus itu adalah suratnya Paulus, bukan firman Tuhan. Itu suratnya Paulus. Korintus, Galatia, Filipi, Efesus. Ada 13 surat Paulus itu yang ditulis di Bibel Anda itu. Makanya saya ini pengen belajar itu langsung Bapak hilang kan? Saya pengen belajar itu langsung Bapak hilang, tergoncang. Tergoncang imannya itu kan. Selesai. Dia mengatakan bahwa Yesus terkutuk. Sementara di 1 Korintus 12 nomor 3 mengatakan, orang yang mengatakan Yesus terkutuk berarti tidak ada roh Allah. Berarti dia tidak ada roh Allah. Orang yang tidak ada roh Allah di dalam